Pinter mijet saya dulu Mas Jani. Ini ojo di promo wis direkam. Siapa yang mau berani minta pijet seorang maestro? Enggak lah. Agar bayarnya 1M ya tapi. Tapi siapa tahu Pak Jokowi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan hari ini adalah hari yang penuh berkah karena seorang maestro mau dan berkenan datang ke studio kami yang sederhana ini. Waduh, saya jadi terharu sekali. Sugeng Mas Didi, matur nuwun sangat, sampun kersa wonten mriki. Kalau orang Jawa kan pangestunipun, gitu kan? Gitu ya. Tradisi di desa dulu gitu. Sugeng rawuhipun, nggih pangestunipun, gitu. Sekarang hampir hilang ya gitu-gitu ya. Iya, ya kan? Saya juga nggak tahu tuh. Aduh, saya tidak perlu menjelaskan lagi siapa beliau karena sejak saya kecil pun saya sudah mengenal, walaupun rumah saya nun jauh di sana. Saya kelahiran 77. Anda kan mulai berkreasi di Jogja kalau nggak salah 75 ya, 74. Ya. Artinya dalam waktu yang singkat saya mungkin mengenal Mas Didi Ninitowo itu SD lah. Yeah. SD kelas 5, artinya ya nggak sampai mungkin 10-11 tahun sudah menjadi orang top ketika tinggal bukan toples ya. Mas Didi Ninitowo ini kan terlahir dengan nama Kwi Chun Lian awalnya ya. Yeah. Bener baca, kalau salah dikoreksi. Iya, Kwi Chun Lian. Itu saya juga kadang-kadang kalau spelling nama saya, kalau orang Cina yang dengerin ya lucu karena itu kan dialek Indonesia. Saya kan Hokkien sukunya, jadi dialek Hokkien Indonesia gitu. Yeah. Setelah saya ke Tiongkok, Taiwan, Hong Kong itu cara bacanya bukan begitu ternyata. Gimana ternyata? Kue itu kalau Mandarin nggak salah dibaca Guo Chun Lian. Chunnya Chun, Guo Chun Lian. Itu pakai lagu gitu Mas. Iya. Ada lagunya. Aku sadong aku. Karena nggak mendapat pendidikan khusus gitu ya. Iya. Kalau kita kan plain aja kan Kue Chun. Iya, dibaca gitu kan. Sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Terlalu jujur. Jujur apa goblok? Ternyata batasannya tipis. Saya kira jujur. Karena kan nggak tahu kan berarti ya. Jujur kacang hijau. Aduh, lama nggak dengar maksudnya. Kemudian diubah menjadi Kwe Chun-an. Iya. Nah, karena sakit-sakitan ya, saya nggak tertarik dengan sakit-sakitannya apa itu, biasa anak kecil biasanya sakit-sakitannya gitu. Tapi kok ngubahnya hanya satu kata Lian ke An, itu apa maknanya ya? Iya. Jadi sebenarnya setelah saya belajar sekian puluh tahun ini kan, budaya Jawa dengan Cina itu mirip Mas. Karena kejawen lu ya. Yeah. Karena kan hitungannya kan hitungan bulan, lunar kalender kan. Yeah. Seperti kalau di Jawa kan Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage kan begitu kan, 5 kan gitu. Nah itu hitungan-hitungan itu sama, termasuk beberapa tradisi. Misalnya di Jawa itu kan kalau ada anak kembar harus dipisah kan. Yang satu harus diadopsi sama saudara atau dan sebagainya gitu kan. Oh gitu ya? Itu di Cina juga ada. Kue Pang namanya. Di Kue Pang itu diadopsi. Itu yang lahir kembar bareng ya? Maksudnya satu kandungan? Iya betul. Kadang-kadang kalau lahir kembar laki perempuan itu harus dipisah gitu. Terus kalau misalnya bermacam-macam. Kalau misalnya anak sakit-sakitan itu ada yang harus di Kue Pang, ada yang harus ini, itu tradisinya mirip dengan Jawa. Salah satunya diberi nama baru. Betul. Nah di Jawa kan juga begitu. Yeah. Kalau lahir kabotan jeneng ya, terlalu Kabotan berat jeneng, bagaimana istilahnya. Betul. Yang tahu kan orang tua itu. Iya. Harus diganti namanya. Saya saja yang sudah hidup di era seperti ini, anak saya kan lahir juga sakit-sakitan Mas Didi. Yeah. Cuman nggak saya ubah namanya. Jadi saya ubah nama panggilannya saja. Nama anak saya itu Bisma Kalijaga. Jari wong Jawa. Abot banget. Bisma itu abot. Ya, panggilannya waktu kecil Bisma. Ya adalah sakit yang cukup lama. Terus kemudian akhirnya
saya dinasihati oleh mertua kalau tidak salah waktu itu. Mertua saya kebetulan dari Keraton Mangkunegaran, jadi diminta untuk coba panggilannya aja yang diubah gitu. Karena zaman sekarang kalau ganti nama kayaknya malah aneh gitu. Akhirnya saya panggil namanya jadi Kali. Gitu. Tentu dengan proses yang lain ya, proses medis ya, syukurlah akhirnya jadi tidak sakit lah. Ya saya juga gitu Mas. An itu artinya selamat. An itu selamat. An itu dari kata Ping An, selamat, safe kan. Nah kalau lian itu, kalau waktu saya tanya itu lian itu kaitannya dengan bunga, lian hua, bunga. Kalau nggak salah teratai, kalau nggak salah. Terus akhirnya diganti An yang artinya selamat, jadi namaku sebenarnya selamat. Mat gitu. Tapi memang bener ada yang manggil selamat, enggak kan? Enggak. Iya kan nggak tahu. Kan taunya kalau tak jelasin gini kan bahwa makna nama An itu artinya selamat sebenarnya. Dan itu benar ketika sudah diubah menjadi tidak sakit-sakitan. Iya, sampai tua ini jadi tidak seperti dulu lagi, banyak sehatnya gitu. Iya. Dan masih terlihat sangat awet muda. Aduh, anugerah itu, berkah itu. Mas Didi, saya membaca dan mengikuti wawancara panjenengan di beberapa podcast gitu, YouTube. Anda itu sempat dididik dalam tanda kutip oleh kakek ya. Kalau boleh tahu, itu kakek dari pihak ayah atau pihak ibu? Dari ayah. Dari ayah, artinya yang dari Tionghoa. Iya betul. Dari Pak Hadi Prayitno ya. Iya. Beliau tinggal di Temanggung memang, sang kakek. Itu berarti Mas Didi keturunan keberapa yang tinggal di Temanggung? Kebetulan kan sebelum ayah saya meninggal, ayah saya kan baru 3 tahun ini ya, meninggal 3 tahun lebih. Itu beliau sempat menulis silsilah dan itu diberikan ke saya dalam keadaan sakit. Ibu yang ngambil kan karena sudah pelupa, Alzheimer ya. Udah pikun gitu. Dia itu selalu gembel ini lipatan kertas gitu lah sama ibu. Saya kan diambil sama mama. Diambil lagi foto untuk. Suatu saat waktu beliau ingat itu di Kek Kecun, kalau manggilkan masih nama kecil Kek Kecun. Itu suruh berikan saya buka itu silsilah Mas. Saya kan menulis itu dari Tiongkok 3 orang. 3 orang, kemudian laki semua kawin sama wanita Indonesia. Ya berarti 3-nya ini maksudnya 3-3-nya yang datang ke Jawa. Ke Jawa, betul. Iya, ke Jawa. Ya. Dan ke Jawanya langsung ke Temanggung atau ke Semarang dulu? Nah, diceritakan nggak? Mungkinnya nggak diceritakan, tapi kemungkinan dari Semarang dulu. Ya, dari karena rumah yang ditempati kakek saya itu dipinjemi orang Semarang. Jadi ada orang Semarang kaya, aku lupa siapa itu. Sekarang kan udah lupa ya siapa ya, kok nggak tanya ya waktu itu ya. Jadi juragan kaya gitu, dia minjemin rumah itu ke tiga family. Gak apa-apa. 3 family itu, jadi rumahnya itu kayak ruko gitu. Sama bangunannya karena itu cuma satu tapi dibagi 3 gitu. Jadi memanjang gitu kan. Itu dipinjemin 3 keluarga, yang tengah itu kakek saya ini gitu loh. Jadi rumah ini cuma dipinjemin aja, dikembalikan pada waktu aku kelas berapa ya, aku disuruh pindah dari rumah itu ke SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 ya. Jadi waktu tahun 65 kejadian PKI itu aku masih di rumah itu ya. Terus SMP ayah saya udah bisa beli rumah sendiri, pindahlah ke kampung yang namanya Brojolan gitu. Brojolan itu kota Temanggung ya? Kota ya. Bukan Paraan ya? Bukan. Kota Temanggung. Berarti Mas Didi ini dari kecil sampai remaja di kota Temanggungnya ya? Iya betul. Karena Temanggung luas ya. Iya. Oke. Anda juga merasa terinspirasi oleh sang kakek. Sebetulnya pertama apa sih profesi beliau kalau boleh tahu, dan kenapa menginspirasi Anda? Ya, memang ceritanya panjang tapi menarik ya, buat saya menarik. Jadi karena dari kakek itulah saya kemudian lekat dengan budaya Jawa.
Saya senang menari, senang wayang kulit dari kakek. Jadi kakek itu seorang Chinese, tapi dia punya guru kiai kejawen. Aneh kan? Jadi sampai punya saudara angkat namanya Mbah Mantri dari desa Sendang. Jadi kalau orang dulu kan mesti mantri Sendang kan gitu kan. Memang dulu mantri sering nyuntik. Mantri suntik terutama gitu. Itu persaudaraannya sampai beliau meninggal sampai tua-tua. Sekarang generasi yang saya sama yang ya masih sering berhubungan tapi sudah tidak seakrab dulu. Jadi kalau dulu saya masih ingat kalau panen beras itu nanti Mbak Mantri datang naik sepeda ontel kan zaman dulu, bawa beras 1 karung gitu diberikan, nanti gantian Mbak Mantri pulang dibawain apa gitu kan, zaman dulu kan biasa ya, tukar menukar cendera mata istilahnya gitu ya. Itu kan wujud silaturahmi yang panjang. Nah itu saya tahunya beliau itu satu perguruan, seorang kiai yang Islamnya Islam kejawen, Islam Jawa. Sampai akhirnya saya tahu ternyata beliau itu punya pusaka yang akhirnya jatuh ke saya. Pusaka beneran? Bener. Wah, ini kalau ada pesulap merah dicari. Pesulap merah nyari pusaka jadi hijau nanti. Ya, gitu. Pusaka wujud pusaka atau pusaka pemikiran atau gimana? Wujudnya 2 keris 1 tombak. Jadi waktu itu 15 tahun beliau kakek saya meninggal, saya udah di Jogja. Jadi kakek saya meninggal kan tahun 75. Nah 15 tahun kemudian kan 87 ya. Nah saya menerima pusaka itu tahun 87. Dan itu pakai mimpi yang aneh. Saya itu setelah kakek meninggal gak pernah mimpi ketemu kakek kan. Karena mungkin saking dekatnya ya. Buat apa datang di mimpi, sudah selalu gitu dekat. Ya, kayaknya gitu ya. Mungkin ya. Karena dekat sekali. Biasanya mungkin yang sering datang itu karena mungkin waktu masa hidupnya jarang ketemu kali ya. Saya dapat pencerahan nih. Waduh, pencerahan. Enggak, soalnya gini, Mas Didi, saya tuh ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu. Iya. Saya tentu saja seorang anak terhadap ibunya, ya luar biasa. Tapi saya nggak pernah dimimpiin beliau, jadi aku masa orang ditersenani. Saya ini dapat legitimasi. Jadi memang sebenarnya bukan tidak ditersenani kalau menurut saya ya. Jadi justru istilahnya mungkin ya, ini pemikiran saya ya, boleh benar boleh tidak. Waktu masa hidupnya kan udah terpuaskan, ketunggon kan begitu. Iya, padahal kami dekat sekali. Iya, memang kadang gitu. Mungkin ya. Nah ini tadi dimimpiin akhirnya, dimimpiin oleh kakek. Kakek tiba-tiba ketemu saya, terus kakek itu minta, kan masa akhirnya beliau itu kan sakit dulu kakek itu stroke. Saya tuh sering nuntun kalau mau ke toilet gitu, tak tuntun kamar mandi gitu kan, sering gitu pakai piyama tuh ya, pajama ya. Kalau pajamas kan nyebutnya kan piyama kan yang atas bawah sama, itu kan tuh baju tidur itu sehari-hari di rumah. Sukanya kan pakai baju itu di rumah. Lorek-lorek itu kan bahannya. Nah terus mimpi dia bilang, ya Jun, engkau nyebut saya kan Jun, ya Jun gandangan gitu kan. Jun, engkau dimandiin air bunga yuk gitu. Jadi saya manut aja, tuntun gitu, masuk ke kamar mandi langsung saya bangun. Jelas banget itu. Kok mandi air bunga, ada apa ya gitu kan. Aku kan gak kepikiran apa-apa kan. Udah gitu terus udah saya diem aja. Hari berikutnya, jadi misalnya sorenya, gak hari berikutnya. Jadi malam ini saya mimpi, sorenya itu ayah saya datang dari Temanggung, pas datang bawa bungkusan, terus bilang, Jun, ini suka empek Pak D kan, suka empek ke gitu. Apa tuh Pak? Ini nggone engkong, dia bilang gitu. Jadi waktu sebelum meninggal, pusaka itu dititipkan Pak D saya oleh almarhum kan. Cuman karena kalau di generasi bapak saya, itu kan semuanya orang dagang Mas. Biasanya kan dagang kan. Ada yang dagang ada yang kalau ke Temanggung nanti ada yang namanya tahu, pabrik tahu Bah3 itu. Nah, itu keluarga saya itu. Itu adiknya kakek nggak salah. Makanya kan namanya 1, 2, 3. Jadi engkong 1, engkong 2, engkong 3 gitu loh, nomor-nomor gitu. Iya. Terus itu masih keluarga. Jadi kan ngumpul ya zaman dulu mungkin ya. Nah, terus pusaka itu dititipkan sama Pak D saya. Cuman karena semuanya bukan orang budayawan,
suatu saat Pak Desa itu datang ke papa saya bilang kalau iki aku udah ngopeni iki wis rusak-rusak. Jadi rongkol kerisnya itu ya, tempatnya itu kan sudah kena bubuk, lubang-lubang, pokoknya udah rusak gitu. Tapi rongkonya saja ya, curigonya enggak ya? Iya. Terus akhirnya itu dibawa bapak saya, diberikan ke saya. Nah, waktu itu saya bingung. Kok saya nggak ngeh apa-apa kan. Saya terima aja, cuman kan harus diperbaiki. Nah, saya tanya adik ipar saya, beliau udah almarhum, suami adik saya itu kan dulu sering membuat ake itu. Ake dari Monel. Oh iya. Kan sering dikenal sebagai berarti ringnya. Iya. Ringnya ake ya. Bannya ake dari Monel. Di Jogja sini juga. Nah, beliau dekat sekali dengan Gusti Yudo. Kan Gusti Yudo kan juga sering pesen Monel itu ceritanya cincin, gitu. koleksi cincinnya banyak banget. Coba ake gitu kan. Nah itu. Nah saya tanya dia kan juga senang pusaka. Dia kan senang keris gitu kan. Adik ipar saya itu. Saya cerita kalau Dia, aku tuh kok dapat pusaka ini dari engkong gitu. Nah, apa ini ada kaitannya dengan mimpi saya semalam? Aku bilang gitu kan. Kenapa? Semalam itu saya mimpi, tak ceritain kan. Engkong tuh kok datang, padahal selama ini gak pernah, 15 tahun gak pernah mimpi loh saya. Kok tiba-tiba datang bahwa ini minta dituntun dimandiin pakai air bunga gitu. Kok sorenya saya terus dapat ini. Terus adik saya kan mungkin agak ngerti kan yang hal gitu kan. Oh iya mas, anu aja. Memang ini jatahnya harus jatuh di tangan Mas Didi gitu kan. Tapi ini dia saja diperbaiki, sebelumnya dimandiin air bunga dulu. Jadi kan simbol kan itu kan. Kerisnya itu dimandiin air bunga, dibersihkan terus dibawa ke tempatnya Pak Andrio. Pak Andrio itu abdi dalam Keraton Jogja yang namanya rumahnya Taman Siswa. Sing membuat keris, sering mandiin untuk suro dijamas itu. Ya berarti. Sering jamasi ya. Tak bawa ke sana. Dari sana terus dikasih tahu sama Pak Andrio, Mas, niko Mas, kerisipun meniko, pusakanipun meniko gagrak Mataram Kedu. Pernah dengar kan? Iya. Mataram Kedu itu sekarang yang masih ada kan wayang kulitnya juga kan? Iya. Lebih gede daripada besar, yang ukurannya gede. Kerisnya juga ternyata juga lebih besar karena Mataram Kedu. Nah, terpaksa Pak Andrio harus buat rongko baru. Dia kan izin dulu. Mas ada melkis ninggal soalnya ukuranipun betul-betul sing cocok niki langkung panjang, langkung ageng. Nah, semoga akhirnya dibuatlah, terus tak simpen dah sampai sekarang ini. Nah, dengan berjalannya waktu ya saya merawat sebisa-bisa saya lah ya. Kalau pas suro ya dijamaske, dibersihkan gitu-gitu aja. Tapi saya nggak pernah ngasih saji gini-gini, nggak pernah kan. Tapi yang benar saya menghargai itu, menghormati itu aja gitu. Ya banyak yang udah lihat nih isinya ini itu ya banyak gitu, tapi saya kan tetap menghargai karena itu warisan leluhur. Kan beda kan kalau saya mencari toh. Karena ini warisan, saya yakini bahwa ini sesuatu yang baik kan gitu. Jadi kalau saya berdoa ya mudah-mudahan apapun isinya itu, kalau misalnya ada rohnya ya rohnya mudahan yang baik dan sebagainya kan begitu kan, doanya yang baik-baik aja. Dan saya kan nggak pernah minta penglaris atau biar kondang dari itu karena aku terima Kristus saya udah kondang tuh. Sombongnya tahun 87. Nah, kadang-kadang kan orang sering gitu kan, selalu dikait-kaitkan dengan saya biasa ziarah makam, dikaitkan dengan mencari penglaris supaya terkenal gini gitu kan. Sama saya sampai cerita loh sambil guyon ya. Saya itu ke makam itu setelah saya bisa punya duit. Jadi berarti kan aku sudah terkenal. Nah, kalau saya belum terkenal, kenapa saya bisa memperbaiki makam? Ya nggak mungkin lah, logikanya pakai aja kan. Kecuali kalau dari zaman dulu saya kira itu saya kulino nyembayangi mau, nah itu Anda berpikiran ke situ boleh gitu. Ada seorang kiai yang yang alim lah ya, yang ilmunya tinggi, yang bagus sekali membuat analisis soal manusia Jawa dengan keris dan ake. Kalau bagi mereka yang menganggap itu suatu ketergantungan gitu, soalnya manusia sekarang itu juga ketergantungan, tapi nggak dengan keris, dengan HP misalnya. Jadi sama-sama sebetulnya gitu. Tapi kenapa yang satu nggak dianggap
sirik Sirik. gitu. Kenapa ketergantungan HP nggak dianggap sirik? Padahal kalau dulu misalnya orang dulu keluar dari rumah ya kalau merasa nggak ini kalau nggak bawa AK atau nggak bawa keris, sama kita sekarang kalau keluar rumah nggak bawa HP atau nggak bawa ATM ketinggalan dompet, Pusing. wah Bener kan? ya kan sama-sama punya ketergantungannya sendiri. Cuman yang satu dicap sirik, yang satu enggak. Karena semua menikmati. Itu berarti Ketidakadilan itu. itu berarti Padahal secara psikologis kan sama tuh. sama. Nah, dan kan ya itu hanya semacam ketergantungan aja, nggak ada kok yang menyembah keris atau apa kan nggak ada ya. Memang punya. Tapi mungkin ada juga yang nyembah loh Mas. Ada. Nyembah sebagai anu ya, maksud saya Mas Didi, nyembah sebagai emanasi dari Tuhan, bukan nyembah sebagai apa ya, merasa ini apa ya, suatu karya seni, sesuatu yang punya energi di dalamnya atau apa gitu kan kadang-kadang beda ya hal kayak gitu. Ada dua macam. Memang ada juga yang nyembah kemudian memuja keris, itu ada juga. Saya percaya karena jenengan juga penelitian di banyak tempat. Jadi saya percaya tipis. saya. Iya. Tipis Mas, Di kuburan kan juga gitu. Iya. Ada yang memang nyembah beneran. Bener, minta penglaris. Minta itu penglaris. ada. Walaupun ada yang datang memang untuk berdoa. Bahkan untuk kontemplasi ya kadang-kadang. Betul, Supaya ingat mendoakan. mati gitu. Benar. Terus ya kita kalau nyembah apa? Kita kalau ziarah leluhur itu kan mendoakan leluhur kan. Betul. Gitu. Tapi kan ada juga memang dari sana nanti ngambil tanah kuburannya kan gitu Ada. kan. Gus Dur dulu sebelum dipagarin, Ya. wah setiap hari berapa truk untuk nguruk lagi tanahnya karena Nah, itu- pada diambilin. Nah itu gimana sih? Walaupun tentu niatnya niat untuk mencari berkah ya, nggak menyembah tanahnya itu ngapain kalau tanah Betul. disembah. Iya, iya. Gitu. Ya, Ya tapi itu ya itu biar di inilah diobrolin di ruangnya. Tapi itu menarik di karena situs yang lain. nah di satu fase di dalam hidup Mas Didi itu pernah mengalami perjuangan hidup lah ya di Jogja, dan di situ muncul statement dari Mas Didi, untung saya diajarin kakek saya keterampilan perempuan dalam tanda kutip itu yang ikut menyelamatkan untuk bisa survive sejenak gitu. Kalau kakek sebenarnya bukan keterampilan perempuan, keterampilan perempuan dari nenek. Nenek berarti Ya, nenek yang istrinya kakek ini. Betul. Oh, Itu yang pinter, bordir. haken ya. Oh, Haken oke. itu kan apa? Kalau di Temanggung mutil istilahnya. Mutil. Karena dari apa? Hutil itu. Ini hutil itu mau desa ya. Sebenarnya kan haken kan itu. Saya tahunya istilah haken kan di Jogja. Saya emang nggak tahu kalau. Iya, itu namanya haken, itu kan dari bahasa Belanda. Belanda. Memang itu kan kerajinan Belanda toh. Hmm. Gitu. Lalu ada ya Brian yang dua itu gitu. Itu diajarin sama nenek. Iya, nenek saya itu kerjanya itu. Jadi kalau zaman dulu Mas, mungkin Mas nggak menangi ya bahwa, sorry aku sambil pakai kaos kaki ya. Kalau maklum sudah eyang itu kan mesti harus Oke. apa? Nggak apa-apa. Zaman dulu itu kalau wanita itu kan pakai rok ya. Dalamnya kan ada dobelannya. Dalamnya sering- mana nih? Dalam. Waduh, pangapunten. Nggak apa-apa. Dalaman roknya di balik roknya atau Jadi ada layer kedua yang warnanya biasanya putih. Ya. Nah, dulu kan. Di batik zaman sekarang kan ada juga kan? Nah, Ya. kalau rok itu dulu itu disebut underrok. Underrok itu kan undernya rok sebenarnya. Oh. Kalau bahasa Belandanya kalau saya underjurk atau apa gitu, kurang tahu saya. Aku pernah dengar itu. Jadi supaya nggak dingin, atau mungkin kalau roknya itu tipis kan nggak nerawang sehingga ada dobelannya gitu. Nah, dobelan ini kan namanya underrok itu sering dijual di pasar. Nah, pinggirnya ini sering dikasih renda supaya indah gitu loh. Underrok kalau orang Jawa bilang tuku underrok. Nah, saya sering itu membuat renda di pinggir underrok itu. Kemudian BH zaman dulu itu kan BH-nya kan panjang gini tuh Mas. Bukan BH yang sekarang itu beda. Kalau nenek saya iya. Iya, Saya dulu- masih ingat. Dulu cewek-cewek juga gitu kebanyakan. Belum model yang kayak sekarang itu, bukan. Dulu masih simpel gitu. Kalau di Temanggung kan di desa juga.
Lah berarti kegencet dong. Nggak tahu cuma dulu gitu kan. Gitu Nah, ya memang iya, hanya memang untuk gitu. iya ya kan kemben ya. Iya. Mirip kayak kemben. Jadi kan seperti pakai gini kan standar Iya. polos gitu. Nah, bawahnya ini supaya indah dikasih renda juga itu. Sampai ke sini-sininya renda. Tahu kalau itu saya masih Nah, saya masih iya. tahu itu. Nah, itu saya kerjanya ngerenda itu, Mas. Terus buat taplak meja, buat shawl gitu-gitu. Itu saya jual. Itu yang membuat akhirnya Bisa agak kuliah di survive sini. di Di Jogja gitu. Nah, ada satu fase juga Mas Didi ini tidak bisa meneruskan kuliah di Jogja sesuai dengan cita-cita karena pengen masuk di ASTI ya. ASTI itu teman-teman Akademi Seni Tari Indonesia yang kemudian berubah menjadi ISI ya. Dan bekerja kurang lebih 2-3 tahun di Temanggung. 1 tahun. 1 tahun? Itu di Dinas Kebudayaan atau di mana? Iya, kalau sekarang namanya Dinas Kebudayaan. Kalau zaman dulu namanya masih Kabin. Kabin itu Kantor Pembinaan Yeah. Kebudayaan Kabupaten. Kok bisa kerja di situ? Nah, sebenarnya saya dulu ceritanya ke ASRI, Mas, bukan ASTI. Seni rupa. Aku malah seni rupa Ya, ya. karena saya kan cuma gambar. Iya. Sampai sekarang masih pinter gambar. Pintar gambar. Tapi ya pintar ngapusi barang. Iya, jadi apa namanya? Waktu itu kan ayah saya bangkrut perusahaannya. Yang ini ya, pengolahan kulit sapi ya. Betul, kulit sapi kambing bangkrut. Akhirnya cita-cita mau sekolah atau kuliah di ASRI kan gagal. Tapi waktu yang bersamaan secara paralel, saya kan udah belajar nari juga. Ya. Dan waktu di Temanggung sudah lumayan dikenal edok-edoknya Ya. di kelasnya desa lah ya di Kota Temanggung. Saya sebagai penari Bali waktu itu. Padahal setelah saya tahu sekarang ternyata Bali yang saya bawakan itu Bali gaya ketoprak. Bali yang dipertontonkan di panggung-panggung ketoprak di Jawa. Betul. Nah itu sebenarnya yang sekarang lagi tak siapkan, saya mau meneliti itu, Mas. Itu menarik sekali. Karena itu sangat erat hubungannya dengan kaitannya dengan kakek saya juga. Itu panjang ceritanya, Mas. Saling berkaitan. Gak apa-apa, berkaitan. sedikit aja di Gitu ya. ini. Ya. Jadi dari kakek itu menanamkan kecintaan itu nggak semata-mata gitu. Saya cuma diajak nonton wayang kulit, diajak nemenin kakek dengerin wayang ketoprak. Nah, dari ketoprak yang disiarkan RRI zaman itu tahun 50-an, ya. Itu selama 3 tahun atau 5 tahun, itu cerita yang terkenal kan kalau pernah mendengar cerita tentang Manggolo Yudo Sudiro atau Sudiro Sukmo Macan Putih ketoprak. Tidak tahu. Kalau orang tua banyak yang tahu. Ya. Itu menjadi penggemar favorit banget sampai bertahun-tahun. Nah, setelah saya di Jogja saya baru tahu ternyata ketoprak Sudiro Prono itu terjemah dari nama RRI Yogyakarta. Dan saya kenal ketemu dengan pelaku-pelakunya. Iya. Nah, iya. engkau saya itu pernah cerita bahwa Sudiro Prono ini sebenarnya saduran atau terjemahan dijawakan dari cerita si Jin Kui, Mas. Waktu itu sudah cerita begitu kan, kagum banget. Si Jin Kui dirubah dijawakan menjadi Sudiro Prono. Makanya judulnya kan Manggolo Yudo Sudiro atau Sudiro Sukmo Macan Putih. Karena dalam cerita Sinjin Kui, sukmanya Sinjin Kui itu kan macan putih. Sukmanya atau yang menjaga? Kalau di situ disebut sukmanya. Sukmanya. Ya. Jadi kalau waktu dia meninggal, itu kan yang dipanah macan putihnya itu sama anaknya. Yang bunuh kan anaknya sendiri. Nah, soalnya cerita itu saya tidak tahu. Ya, betul. Kalau saya kan di Pantura, kalau ketoprak di radio, uyon-uyon masa kecil saya mengikuti karena kakek saya juga nyetel itu. Cuman kan ceritanya kalau di sana Syekh Janggung gitu-gitu ya. Khas-khas Pantura. Kalau di sini enggak tahu. Tapi ketoprak Mataram ini sangat terkenal, Mas. Karena cerita-cerita ini, terutama si Jin Kui itu yang menjadi Sudiro itu dipentaskan oleh ketoprak-ketoprak seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa kan nggak ada ketoprak. Iya. Seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur. Termasuk Siswa Budoyo, Wahyu Budoyo. Itu hafal sekali cerita ini. Yang tidak diterjemahkan Jawa cuma sampai Inte. Kalau sampai Inte masih tetap pakai nama sampai Inte. Iya. Lalu kemudian kalau 3 negeri, yang jadi nama batik, ya, 3 negeri itu cerita tentang Samkok. Samkok itu kan 3 raja kan, raja gitu. Itu ada dalam komik. Sebenarnya itu kan terjemahan dari komik, Mas. Nah, setelah di Jogja saya kan melacak itu lewat interview, lewat
membaca akhirnya saya ketemu, oh ternyata yang dulu digandrungi kakek saya itu adalah ketoprak Mataram ini embrionya. Dan sampai sekarang itu saya nggak ngerti kok bisa ada ikatan yang buat saya aneh juga. Kakek saya kan udah meninggal, meninggalkan cerita itu ke saya. Saat ini nggak tahu gimana jalannya, dokumen yang namanya ketoprak Sudiro Prono itu di dalam CD dan kaset yang lama itu yang nyimpen saya, Mas. Dari RRI dibawa ke saya. Oh gitu. Untuk diminta disimpan sama. Disimpan, didigitalkan, pokoknya dirawat lah. Jadi aman di tempat saya. Wah, berarti anak zaman sekarang masih bisa sebetulnya menikmati Bisa. itu. Sangat bisa. Wah. Dan itu kan aneh, Mas. Yang saya dulu kan nggak ada koneksi kan. Oh, cuma diajak dengerin ketoprak setiap malam sama kakek gitu kan. Saya sampai tidur gitu kan, namanya anak kecil. Ternyata kok itu berlanjut sampai kok saya terus bisa nyimpen itu kan hubungannya gimana? Terus pusaka itu saya bisa nyimpen suatu saat 2016 saya ke Bisu Temi, Bisu tahu ya, yang ilegal itu. Bisu yang di Makassar ya. Betul, waktu almarhum masih hidup Bisu Temi, saya ke sana kan nggak bisa bahasa Indonesia itu. Ketemu saya juga baru sekali itu. Begitu saya datang, tiba-tiba dia berdiri gitu, terus di depan saya dia itu kan rumah panggung kan, kakinya digejok, gitu kan, saya kan kaget, saya dipegangi Pak Halilintar, dipegangi gini, terus jangan nggak apa-apa Mas, beliau lagi kerasukan, jadi kan kemasukan tuh, interaksi kan kesurupan gitu, dia masuk, keluar langsung udah ganti laki-laki, kan perempuan tuh, langsung pakai kopiah, sarung, duduk gini ngerokok, begitu tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Bugis kan. Kamu punya pusaka dari leluhur ya, dia bilang gitu kan. Jadi terjemahkan, Mas Didi punya pusaka ya? Pusaka apa ya? Itu kan aku nggak kok tiba-tiba tanya pusaka, nggak ada kaitannya kan, kenal aja baru itu. Terus dia bilang, coba diingat-ingat, kamu punya 2 keris 1 tombak. Lah saya maktek ingat punya kakek dong. Oh iya, saya barusan diberi pusaka itu kejadian 2016. Sementara saya terima pusaka itu tahun 87. Tahun 87, Itu kan jauh banget. Waktu jauh banget. Dia bilang, itu salah satu pusaka kamu itu. Dan saya tuh lupa, kerisnya atau tombaknya itu dari Sulawesi, Mas. Dari batu meteorit yang ada di, aku lupa tempatnya di Sulawesi. Bone ada. mungkin. Ya. Sampai sekarang kan saya juga kebetulan punya badik Bone itu, Mas. Iya, karena kan kalau dari sejarah ya, kan keris-keris dari Jawa sebagian kan logamnya diambil dari daerah Sulawesi. Karena ada perhubungan zaman kerajaan dulu kan, makanya di Jogja dan Bugisan itu kan prajurit Bugis dulunya. Jadi hubungan dengan Sulawesi itu sudah dari zaman. Nah kalau yang Bali tadi, ketoprak yang ada tari Balinya tadi apa ya kira-kira hubungannya ya? Nah, saya kan di Temanggung belajar tari Bali tuh Mas. Yang tari Bali ala ketoprak ya? Betul, ternyata itu. Nah begitu aku di Jogja kan aku terus kenal Hesti Pandowo, kenal Wahyu Budoyo. Nah aku kalau diajak gabungan, bintang tamu kan waktu itu, itu tuh kalau menceritakan lakon Bali, misalnya Lea Hantu Bali, atau Sri Tanjung, atau meletusnya Gunung Agung, gitu kan? Gunung Agung ya Bali ya? Iya. Itu kan pasti ada tari-tari Balinya. Kan dandan pemainnya kan kayak ala-ala Bali gitu kan? Nah, jogetannya itu persis seperti yang saya pelajari di Temanggung. Dan itu beda banget dengan tari Bali yang sesungguhnya, mirip aja. Hanya mirip. Gimana agemnya dan sebagainya. Nah itu kan saya mengalami pertama kali itu saya sampai dikenal di Temanggung itu penari, pokoknya kalau di Temanggung zaman itu ya Mas, tahun 60-an 70-an itu, oh tari Bali Cunan weh. Satu-satunya yang bisa tari Bali di Temanggung itu cuma yang namanya Cunan itu. Ya di sini tahu. Nah yang membawa untuk kerja di dinas kebudayaan tadi itu siapa? Kan Nyon Sewu ya, seorang Tionghoa gitu ya. Mungkin sentimennya waktu itu kan masih sangat kuat kan gitu. Kok bisa dikaryakan di dinas kebudayaan untuk mengajar tari gitu? Nah kan saya memang senang belajar menari. Terus di kebudayaan itu pernah mendatangkan guru dari Yogyakarta, dari Solo, dari Semarang, dari Jogja itu dari Bagong, pernah mendatangkan guru-guru gitu kan, untuk seperti kalau sekarang workshop lah. Kalau dulu ada
ada kelas itu latihan selama berapa hari gitu. Nah saya kan selalu ikut dan saya selalu paling hafal sendiri dan paling luas sendiri gitu loh Mas. Kan akhirnya jadi perhatian. Nah terus saya kadang-kadang kalau pas ada kelas saya diminta di depan ngasih contoh yang lain gitu karena paling pinter katanya. Iya pastilah kalau itu. Zaman itu kan ya masih malu-malu gimana gitu kan. Kalau sekarang sih malu-maluin. Nah gitu awalnya. Akhirnya terus pada waktu saya nggak bisa melanjutkan kuliah, saya kan terus saya sudah sering diminta untuk mengajar di kantor kebudayaan waktu itu. Kalau saya pada kursus hari Minggu itu, saya pasti selalu datang bantu. Waktu itu bantu sukarela aja, seneng saya. Dasarnya kan seneng, sukarela, nggak ada pikiran apa-apa. Tapi kemudian terus sering ngobrol sama direkturnya juga kan, kepalanya, sama teman-teman, jadi kenal kan dengan pegawai-pegawai sana tentang tari. Sering aku dilibatkan untuk menari gitu Mas awalnya. Lalu setelah itu saya nggak bisa melanjutkan kuliah, padahal dianjurkan untuk kuliah di Jogja gitu kan, tapi kan saya karena nggak punya biaya, akhirnya saya kan terus nggak kuliah, nganggur lah, ditawari, Didi kalau Dek Jun nih, manggil masih Dek Jun. Di Temanggung berarti terkenalnya masih Dek Jun ya, walaupun setelah 65 kan berubah menjadi Didi Hadi Praetno ya. Hadi Praetno nama sang ayah. Iya. Terus ya Mbak wis nek kerja Mbak anu aja bantu kerja di sini gitu. Akhirnya benar ditawari sama kepalanya sekarang ya mau. Akhirnya kan honorarium gitu, honorer gitu. Ya waktu itu kan sudah nggak mikir, yang penting dapat honorer itu seneng banget Mas, nggak tahu jumlahnya, lupa saya cuman itu. Itu yang konon kemudian ditabung dan dibawa untuk ke Jogja ya. Betul. Tapi berarti bisnis sang ayah kolapsnya agak lama ya? Setelah itu kan kemudian udah nggak bisa bangkit lagi Mas. Kulitnya nggak bisa. Jadi sempat saya itu jadi jadi beli truk, beli angkot, terus nyupir angkot gitu-gitu. Sempat macam-macam bisnisnya. Gitu. Jadi Mas Didi ini pernah mengalami masa remaja di mana menjadi orang yang cukup berada, sangat berada bahkan, karena saya tahu lah juragan-juragan kulit itu kaya raya dan mengalami kebangkrutan, mengalami kesengsaraan juga ya, mengalami kesulitan hidup juga. Jadi saya udah kenyang mengalami. Karena apa Mas? Zaman dulu Mas, aku tuh dapat warisan jam Rolex loh Mas. Masih nggak sekarang? Nah itu ada sejarahnya itu Mas. Tak bawa ke Jogja karena mati kan jamnya. Asli Mas, waktu itu ada orang gadek. Pasti kalau juragan kulit. Waduh. Jadi kakek saya itu kan sering gadek minjemin uang gitu loh. Jadi pakai barang. Kayak untuk jaminan gitu lah. Walaupun ada yang pinjem, tapi ini jaminannya gitu loh. Supaya percaya lah. Ya, akhirnya ada yang nggak bisa ngambil tuh Mas. Jam Rolex itu masuk, terus beliau sebelum meninggal diwariskan ke saya. Tak bawa ke Jogja, mati kan. Tak bawa ke salah satu toko jam yang cukup qualified di Jogja lah. Gak usah disebut namanya ya, nanti enggak malu. Walaupun saya juga mikir nih. Iya masih. Yang tahun-tahun itu. Tahun 70-an tuh. Tahun 74 kan aku ke Jogja. Tiba-tiba dibawa, dia bilang harus dibawa ke Semarang karena nggak ada ownernya di sini. Udah lama banget ya Mas, sampai hitungan mungkin bulan tahun mungkin ya. Akhirnya terus udah jadi kita ambil lagi. Ambil kan? Udah baik, bisa berjalan. Karena aku keluar negeri tahun 85, tak bawa jam itu. Tak bawa, terus dilihat sama temanku di luar negeri kan, dibuka udah ganti isinya. Wah aku belengkong, kan dia bilang kan heran kok ngatasi orang Indonesia di jam Rolex itu kan mesti dikira aku orang kaya kan, karena itu harganya kan selangit Mas. Iya. Itu masih ingat sampai sekarang juga masih selangit. Apalagi pas pandemi kemarin, waduh jam Rolex. Itu sejarah. Dan saya mau komplain gimana, zaman itu kan saya masih mahasiswa kere, serang belum punya nama, masih. Bagian orangnya juga sudah mungkin lupa nipu. Penakut. Orang kulino nipu itu ya sudah terbiasa saja. Lah iya, lupa karena sudah terlalu sering. Ini yang tak tipu yang kapan ya? Cuman ya udah mundur karmanya dewe-dewe. Saya yakin juga gitu. Iya, udah buktikan banyak. Sebelum aku lupa ceritanya, pemilu kemarin di kampung kan. Itu kan tahu Dokter Taryo ya, Dokter Taryo, dokter anak. Itu kan satu komplek sama saya, dia di blok di atas. Nah itu kan dia kan
timnya Paramporo Ngerso Dalem. Pernah dengar tim Paramporo ya? Ngerso Dalem. Terus waktu itu pas kita coblosan tuh Mas, coblosan dia ngomong sama saya, Mas Didik kulon kon mbe pikantuk anu dawuh saking Ngerso Dalem. Napa Pak? Anu Undawi madosi dokumen ketoprak Sudiroprono gitu. Iya. Nah, saya kan dalam hati loh, kok tepaan? Terus saya bilang, minjam apa wonten wekdal mampir datang sanggar mangke ngobrol-ngobrol. Itu kenapa kok tertarik dengan ketoprak itu ya, Mas Didi? Beliau. Siapa? Beliau? Iya. Kurang tahu, mungkin karena itu kan termasuk sejarah tuh Mas. Oh. Itu kan sejarah ketoprak Mataram yang dan saya itu sampai ya Mas, saking kepinginnya menggali dan mendokumentasikan itu, saya waktu ke Taiwan, saya kan ke Taiwan dari tahun 2016 masalah ya. Itu saya punya kenalan guru opera di sekolah opera Taiwan, sekolah opera Cina. Namanya Lin Seyuan. Kita pertama kali ketemu 2006 nggak salah, pentas di India. Terus di situ Lin Seyuan itu kita dari ngobrol-ngobrol gitu, aku tanya, kamu tahu nggak cerita tentang Xi Jinkui? Ternyata kalau di Cina di sana kan bukan Xi Jinkui itu Mas, itu kan logat Indonesia. Ternyata Hokkien Xi Ren Kui. Xi Ren Kui. Xi Ren Kui pakai X itu. Xi Ah. Ren Kui. Itu kalau set baru muncul kalau di Indonesia itu Xi Jinkui gitu loh. Oke. Terus dia bilang Xi Ren, oh iya ya tahu. Terus dia kan bisa nulis kan sebagainya. Terus aku bilang aku tuh lagi punya cita-cita pengen nanti suatu saat ada kolaborasi dari opera Cina dengan ketoprak, karena ketoprak di Jawa itu ada yang menceritakan tentang ini gitu. Terus dia bilang, oh saya punya nomor tarinya, ditunjukin ke saya tentang peperangannya Wan Lewa sama si Teng San. Nah, Saya ini aja karena saya nggak paham loh. Iya. Ya, mohon maaf ya. Pak saya juga tahu. Itu mesti gitu. Tadi ini apa tadi? Tapi yang jelas itu cerita klasik dari dataran Tiongkok kan, yang populer di kemudian Indonesia. populer di Indonesia dipentaskan, saking populernya dipentaskan di ketoprak, diadaptasi lah dalam cerita ketoprak. Dan juga teater koma. Iya kan? Nah ya. Teater koma kan pernah mentaskan Xi Jinkui juga. Xi Jinkui, ya. Tapi namanya nggak dijawakan. Yang menarik kan dijawakan itu Mas. Jadi Sudiro itu. Nah, dan saya tuh saking melacaknya itu nggak ngerti. By accident atau nggak tahu. Tapi saya sampai dapat data. Tapi ini sayang dokumennya hilang yang saya interview ibunya Mas Bundan almarhum. Bundan Santoro. Enggak. Itu beliau adalah Waryanti generasi pertama Mas. Waryanti itu Wan Lewa. Tokoh Waryanti. Waktu Mas Bundan masih hidup, saya diajak ketemu ibunya, saya interview Mas. Tak suruh dialog waktu jadi Wari, kan udah sepuh, udah ompong kan. Dialog waktu jadi Waryanti. Itu gimana dialognya? Aduh ya ampun Mas, kemayunya itu masih muncul, jadi sulnya itu masih bisa kita lihat. Kan luar biasa banget waktu dulu kan dia pasti cantik dan genit gitu kan, karena Waryanti itu kan karakternya agak agresif gitu, kayak Sri Kandi ya. Betul ya. Generasi berikutnya ada Mbak siapa? Marsida. Ada Mbak Minten. Kan itu generasi berganti-ganti terus itu. Iya. Itu waktu saya masih ada semuanya. Nah, yang masih tahu ini itunya itu kan seperti ketoprak Bali kayak ketoprak itu kan masih ada Bu Yuningsih. Saya itu makanya kepengin banget itu, saya nggak ngerti ini lagi berusaha mendekati ke Pani Radio untuk menyampaikan ini untuk bisa didokumentasikan. Aku masih ingat kemarin beberapa waktu yang lalu waktu Mas Bundan Nusantara meninggal tahu ya? Tahu. Hari Rabu. Hari Selasanya itu saya meeting di Klaten Mas. Dengan Pak Edi, dengan Mas Tony. Mas Tony itu yang sedang mengajar tentang film dokumenter. Oh ya, Mas Tony dokumenter yang tinggal di Klaten ya. Betul ya. Itu kita meeting bertiga. Intinya adalah salah satunya mau menginterview Mas Bundan juga kaitannya dengan ini cerita Sudiroprono, dengan Bali Ketoprak dan sebagainya gitu. Saya kan udah melacak sumbernya Bali Ketoprak dari mana, itu kaitannya dengan Taman Siswa ternyata gitu loh Mas. Oh panjang ceritanya. Panjang karena aku pengen tahu siapa sih yang pertama kali ngajar tari Bali ini dengan grup ketoprak Mataram, ketoprak Yogyakarta, yang kemudian berkembang di Jawa Timur. Setiap ketoprak pasti tariannya ngono kuwi kan gitu kan.
Nah itu saya sudah ketemu, benang merahnya sudah mulai kelihatan. Nah kalau kembali ke Sudiroprono itu, saya udah melacak itu kan Waryanti sudah ketemu kan. Iya. Nah ide saya adalah mementaskan kolaborasi dengan opera Cinanya itu Mas. Oh. Nah teman saya sudah bersedia Mas, tek pandemi. Oke. Baru aja kejadiannya 2019. Tapi ini kan pandemi sudah mulai usai. Betul. Mudah-mudahan Proyek nanti itu mungkin bisa berlanjut. diteruskan lagi. Iya. Tapi saya juga tidak akan terlalu terbuka banget karena kan menurut saya ya, saya itu banyak sekali ide yang dicolong Mas. Oh ya. Oh biasa deh Mas. Saya punya ide gini ditangkap oleh seorang misalnya entah itu IO, entah itu apa promotor atau apa gitu. Nanti saya mengeruk ide saya gini, ternyata saya ditinggal pakai orang lain. Oh ada ya kayak gitu. Banyak Mas. Ide nyolong itu biasa Mas, dunia seni. Terus ditinggal itu kok berani ninggal seorang maestro? Maestro yang menungso Mas. Di mata mereka kan rupiah Mas, bukan maestronya. Maestro Iya. aku rasa kayak duit ada mau. Tapi kan beda ya, sentuhan seorang maestro dengan tidak kan beda Mas. Ya, tapi kan orang punya hati apa enggak kan gitu. Oke. Ya toh? Iya. Kalau orang nggak punya hati ya maestro urusan kan begitu. Asal tidak menguntungkan dia ya. Kalau saya nggak menguntungkan dia nggak mungkin saya diajak. Saya ketemu manusia gitu udah banyak Mas, udah kenyang saya. Ada. Tapi saya cuma satu kayak gini. Kalian tuh berbagi itu makan karmanya sendiri. Saya udah buktikan banyak orang Mas yang makan karmanya sendiri. Ada yang kemudian stroke, ada yang mati, ada yang macam-macam deh. Nah, kalau mati kan memang semua orang mati Mas Tapi Didi. kalau matinya bagus, dengan cara namanya yang dengan ini ya. cara yang tidak indah kan, tabrakan. Ya bukan karena saya, Iya. tapi ya memang saya pernah disakiti orang, kemudian saya puasa Mas, tak lakoni secara kejawen Mas. Waduh, Mas Didi ini berarti walaupun kelihatannya halus, tenang gitu, ternyata Nggak jadi deh, jadi terus. ternyata punya sesuatu yang bergejolak. Jahat ya. Nggak jahat sih. Ya nak di agama saya di Islam kan termasuk ya. Salah satu yang mudah dikabulkan oleh Tuhan adalah doa orang yang terzalimi. Jadi orang yang dianiaya itu doanya dan manjur. Iya dan amin. Nggak ada penyekat antara Tuhan dan orang yang dizalimi. Gitu. Saya udah buktikan berkali-kali Mas, benar. Itu ya dan amin. Sebenarnya di agama apapun sama. Cuman mungkin di Islam lebih dijelaskan ya. Ya. Kalau di agama lainnya mungkin ada yang mengatakan kalau kita kan nggak boleh membalas. Karena mereka akan makan karmanya sendiri sebenarnya kan gitu kan. Iya. Kalau analisa saya atau dengan beberapa saya ngobrol itu mungkin begini Mas. Sebenarnya nggak usah saya ngelakoni atau mendoakan yang jelek atau apapun. Pasti akan makan karmanya. Akan makan karmanya. Tapi kalau saya kemudian mohon dengan puasa, dengan tirakat gitu, ya itu yang kemudian dipercepat sama Gusti Allah. Nah, saya tetap dosa Mas. Kan aku merintah Gusti Allah. Nah benar nggak sih? Nah itu dosa. Nggak, cuman meminta bukan memerintah. Iya, kan meminta. Tapi kan harusnya jatah iki telung dino meneh, kemudian aku nglakoni dadi ming sedino kan gitu kan. Itu juga termasuk dosa sebenarnya. Iya. Saya juga akan menerima hukuman juga. Tapi bentuknya kan beda. Ya, aku nggak ngerti. Ya cuman beser paling. Kawan bayi. Oke. Mas Didi kan banyak sekali berguru sebelum melanglang buana ke hampir semua negara penting ya. Ikut berbagai peristiwa kebudayaan yang juga penting. Itu terlebih dulu berguru di para maestro yang ada di Indonesia. Apa yang membuat itu Mas Didi lakukan? Gitu. Kesadaran apa yang membawa ke sana? Kan banyak juga orang yang menari dan tidak perlu untuk melakukan itu kan? Kalau saya itu yang pertama karena memang saya itu senang Mas ya, belajar macam-macam itu senang saya. Kedua, saya merasakan bahwa pada waktu saya belajar tarian, tapi itu di mana di daerah tarian itu berasal itu beda ya Mas hasilnya. Apalagi sama maestronya langsung ya. Iya. Karena keyakinan saya bahwa kita belajar tari itu kan tidak cuma sinau kelukelan begitu saja kan. Iya. Tapi kan
harus belajar kehidupan juga kan. Maksudnya tuh bagaimana pola hidup guru saya, bagaimana kehidupan budaya di lokal situ. Sehingga makanya dikatakan tari itu ada rohnya. Nah, roh ini dalam tanda kutip itu kan tidak bisa dipelajari begitu saja. Itu kan kalau orang Bali bilang taksu. Taksu kan harus muncul dari dirinya masing-masing. Nah, untuk mendapatkan itu kan harus diasah, Mas. Nah, ngasahnya kan nggak bisa hanya teknik begini aja. Mungkin cara teknik saya pinter, tapi saya nggak ada taksunya. Nah, itu, Mas. Nah, yang di Bali, I Gusti Gede Raka ya. Itu kalau saya browsing kok munculnya politikus ya, bukan penari ya? I Gusti Gede Raka kan banyak. I Gusti Gede Raka Sabah. Nah, tolong dijelaskan siapa beliau dan kenapa Mas Didi belajar dari beliau. Nah, itu kalau soalnya ceritaku saling berkaitan apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Berarti panjang bulat-bulat rakaruan. Nggak apa-apa. Bundet kayak cacing. Jadi begini. Saya itu memang satu tipikal saya itu nggak akan pernah melupakan guru yang berjasa. Itu satu yang selalu saya bagikan sama teman-teman. Nek lali karo guru ini kualat wis deloken wae wis. Bener. Kalau di Islam juga, tapi namanya nggak berkah, ilmunya nggak berkah. Iya. Kalau saya kualat. Kualat malah ya. Kualat dong, dia didik karo guru, ilmu dia dapatkan itu kan seumur hidup sak matine tuh. Betul. Kalau dia melupakan tuh kayaknya dosa gede banget. Dengan menyebut nama guru pun yang udah nggak ada itu kan menghormati, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Tidak mengingkari, ingkar gitu, Mas. Itu kan sudah menghargai dan tidak mengakui, benar nggak? Guru saya itu yang ngajar tari Bali Ketoprak itu tukang cukur loh, Mas. Dan saya nggak malu sama guru sama tukang cukur. Tukang cukur itu profesi sehariannya. Tapi di samping itu dia seniman luar biasa, bisa nabuh gamelan, bisa ngajar gamelan, bisa nembang, bisa wayang wong, bisa ketoprak, bisa nari, bahkan all round, Mas, di desa. Dan kalau mungkin dia hidup di masa sekarang, katakan maestro kali ya. Zaman dulu kan belum ada gelar sopan segala penghargaan. Ya dia sehari-hari harus tetap nyukur itu. Barber itu tadi kan akan untuk bertahan hidup ya. Betul itu. Jadi kaitannya begini. Waktu saya sekolah di Asti, Tari, saya kan diajar tarian itu kan ada tari Sunda, itu Pak Induswanda. Anda juga berguru langsung juga ke sana kan? Iya. Kalau itu kan banyak orang tahu ya, Pak Indu. Nah, Pak Indu itu waktu itu kan ngajar di Asti Jogja, Mas. Sampai akhirnya karena kedekatan saya dengan beliau. Nah, ini satu hal, Mas. Saya kan mungkin Mas pernah lihat interview saya bahwa saya itu punya konsep bodoh dari kakek saya. Sehingga saya itu kalau sama guru-guru itu digemateni. Karena saya pintar meladeni guru, pintar ngambil hatinya guru katanya gitu. Dalam mana yang positif? Positif, karena saya memang tuh tidak cuma pintar ngambil hati, dalam arti saya begini, Mas. Aku mau ngambil hati guruku tari Bali, Pak Kak Suparto. Saya harus menunjukkan bahwa saya juga pintar di kelas, bukan hanya karena saya dekat dapat nilai A. Betul. Nah itu bisa dibuktikan dengan mantan teman-teman saya satu kelas. Itu kalau mau ujian saya nggak rebutan, Mas. Tari baris gitu, saya ditarik sini untuk ngajari ini, itu diawar-awar ke sana ke sini. Karena paling hafal saya dulu. Sehingga di sekolah kalau di kelas dikasih A ya, teman-teman lainnya ya mengiyakan karena memang nggak ada yang bisa nandingi kan gitu, Mas. Nah dari kedekatan itu saya memang dekat, Mas. Saya sering ke rumahnya beliau, pinginnya itu aku dikasih lebih. Serakah ya namanya manusia. Enggak juga sih, karena ilmu kan boleh serakah dalam ilmu, Mas Didi. Iya kan? Iya. Nah aku tuh pinter mijet saya dulu, Mas Jani. Ini ojo di promois direkam. Ini aku nggak mau ngomong dan kami mau jaluk pijet. Siapa yang mau berani minta pijet seorang maestro? Enggak lah. Agar bayarnya 1 M ya tapi. Tapi siapa tahu Pak Jokowi. Aduh kira-kira. Jadi Mbak Tuti ini tahu itu tanya itu sering tak pijeti, terus almarhum Mbak Ngurah juga gitu sering tak pijeti gitu kan. Pegel di sini gitu ya semampu saya. Tapi kalau diurut-urut ternyata itu keturunan, Mas. Nenek saya dari ibu kan tukang pijet. Yang dari Cilacap ya? Iya. Terus bule saya adiknya ibu juga tukang pijet. Pijet kesel, terus dadah bayi dan sebagainya gitu. Dukun pijet lah gitu. Nah itu makanya kalau sering ngasih pengertian anak-anak sekarang kan,
kata-kata dukun itu jangan dikonotasikan jelek. Iya. Dukun pijet ki nulungi wong kesel kok masa Dukun jelek. bayi. Nah. Itu jelas-jelas Makanya. medis itu. Nek dukun santet nah aku yang elek, ya toh. Dukun cabul aku elek ya Mas ya. Dukun cabul. Nah, gitu-gitu. Nah, itu Mas. Terus karena saya kedekatan dengan Pak Ngurah, saya kan sok ngemiceti, sok bantu masak, resik-resik rumah dia. Setiap pagi saya tidur di sana. Kalau saya nggak bisa bayar kos, saya nginepnya di sana. Lari dari ibu kos toh. Mas Didi berarti pintar masak. Mau jadi udah dia nggak pintar sekarang, nggak pernah praktek. Siapa? Ya kan, yang namanya kerjaan wanita itu dulu dari nenek itu saya itu biasa bantu nenek kan jadi kulino. Iya. Cuman yang nggak terlatih lah Mas. Cuman saya bisa. Bisa lah ya. Dari masak, dari ngerindo, dari make up, semua kan Semua. kerjaan gelung. Makanya saya dukun manten itu kan juga karena saya bisa macam-macam kan gitu ceritanya. Cuman kan nggak mungkin semuanya saya tandangi itu Mas. Iya. Keterbatasannya ada. Cuman bisa Bisa. gitu Ya. Terus Ke Pak Ngurah. saya tidur di sana. Kalau pagi jam 5 saya dibangunin. Gitu. Saya kan kepengen tari legong. Sementara legong itu nggak diajarkan di kelas. Itu loh Mas. Oh. Saya kepengen diajari sama beliau. Wah, dibengkok-bengkok itu setiap jam 5 pagi. Nanti kalau mau ke sekolah, ini mungkin teman-teman isi nggak tahu. Ini rahasia sebenarnya, tapi sekarang saya buka. Wah. Pak Ngurah sudah almarhum, sudah meninggal. Saya tetap dengan keturunannya sampai kemarin 3 hari lalu, beliau kan istrinya kan orang Pekalongan. Dan saya juga dekat dengan istrinya beliau. Nah, anaknya yang nomor 1 kan di Bali. Itu kemarin jemput ibunya sakit stroke, dibawa ke Bali. Ya, di Anan kita masih. Iya. Bayinya dia ini siapa? Gung di Jenggala itu tak bopong-bopong bayinya, saya ngomong waktu itu. Nah, terus kalau pagi aku digembleng gitu Mas. Khusus legong. Legong. Nah, terus yang nggak diketahui teman bahwa dari rumahnya Pak Ngurah kos itu, saya itu digoncengkan motor sama dia. Nanti kira-kira sekian meter dari kampus saya diturunkan suruh jalan kaki supaya nggak nyolok gitu. Supaya nggak terlihat kalau ini Iya. dianamaskan. Padahal ya. Nah, padahal ya saya bilang ini saya dianamaskan karena saya kan pinter, bukan saya Iya. sombong ya. Dan membantu memasak. Dan mijeti Dan mesti. Resek-resek. Dan bordir kostum. Nah, itu yang nggak diketahui. Udah pintar berbakti sama guru lagi ya, pasti disayang. Nah, itu yang mungkin nggak banyak orang tahu. Bang, itu di zaman itu kan saya nggak berani terbuka tuh Mas. Semua saya simpen. Jadi kadang-kadang kalau aku sering terbuka hal-hal yang tidak diketahui teman-teman sekelas saya, mereka kaget, surprise. Oh, ternyata begitu ya dulu. Ya iyalah. Zaman itu yang nggak berani woro-woro, saya masih orang-orang biasa aja, masih yang terpinggirkan kan saya dulu Mas. Diskriminasi saya kan masih kuat kan. Double minority lah ya. Hampir triple. Triple malah iya. Nah, terus dari itu, jadi di sekolah, di kampus itu seperti biasa aja. Kadang-kadang papasan gitu nggak nyapa saya. Gitu aja. Tapi kan acting, kadang-kadang awas nanti di rumah nggak tak pijetin gitu. Apa saya rasanya lode tak kayak uyah sing akeh. Kalau tak masak gitu. Nah gitu-gitu. Nah itu saya perlakukan itu dengan Pak Indo juga. Sampai waktu ujian saya bantu menjahit kostum. Dengan Pak Ben Soeharto almarhum juga gitu. Gini. Nah saya imbalannya cuma diajari ilmunya. Begitu Pak Indo pindah ke Bandung kan, tari Sunda diserahkan saya jadi dosen tari Sunda Mas. Yang bawa saya ke Cirebon beliau. Kemarin kan barusan WA-an atau webinar. Kan malah sebenarnya saya sama Pak Indo. Nah, terus kan orang ngobrol di itu. Saya cerita, Pak Indo lupa ya, dulu yang bayari saya sampai ke Cirebon itu Pak Indo loh. Kan Pak Indo cerita, wah, kita itu dulu mahasiswa miskin, saya dosen miskin, Didi itu mahasiswa miskin, dari kita sering utang ke warung itu, gergeran itu Mas, di webinar itu. Iya. Jadi Mas, loh Pak, ini kita itu narasumber kok malah ngobrol sendiri. Kalau tadi Gusti Gede Raka Sabe tadi itu belajar ke sana atau beliau dosen di sini? Saya ke sana, yang bawa Pak Ngurah ini. Jadi tahun 75 atau 74 saya lupa. Pak Ngurah kan kemudian meninggalkan Jogja. Beliau jadi direktur Kokar di Bali, SMKI kalau saya. Ya. Nah, waktu tahun 77 saya mau ujian. Semua teman-teman kan pada ujian tari kan tari klasik 1, kreasi 1. Nah, saya kan orangnya kan nggak mau latah Mas, selalu pengen dari yang lain kan. Nah, harus lebih gitu ya. Harus lebih, saya selalu gitu dari dulu memang. Yang lain udah tari Jawa,
udah tari semua kebanyakan tari Jawa kan. Nggak- Klasiknya yang Jawa. klasiknya yang kalau semua tari Jawa, ada yang Solo, ada yang Jogja, semua tari Jawa. Tari Sunda aja nggak ada karena nggak ada orang dari Sunda kan. Saya nekat sendiri mau belajar tari Bali. Nah saya ngomongin Pak Ngurah sama beliau, diajakilah saya, dibayari bisnya ke Bali, dibawa ke Parangkesabe, ditinggal di sana saya 3 malam 4 hari, hampir seminggu lah. Gembleng lekong pagi siang sore Mas. Itu pulang ke Jogja ujian, bijinya paling dhuwur lah Mas, lain dari yang lain toh. Iya. Mestinya kalau A-nya itu plusnya banyak masih dapat plus banyak. Betul. Terus soft tag. Nah gitu Mas sejarahnya kira apa. Nah saya itu kan gitu, nggak pernah mau melupakan guru kan. Jadi sampai detik ini selalu silaturahmi sama putranya, bahkan sekarang udah sama cucunya, sama buyutnya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada acara di pas Agustus itu. Iya. Agustus kan putrinya, cucunya perempuan Gung Rakasabe ini almarhum kan menari di Gedung Agung. Gedung sini. Iya, nah di situ diundang. Dia kan tinggalnya sekarang di Tangerang, di Bogor, di Bogor. Dia bawa anaknya, berarti kan anak ini kan buyutnya. Jadi Ya, kan buyutnya. putranya guru saya itu kan Gusti Ngurah Serames Madi. Itu sekarang ada di Bali. Itu putranya. Putranya yang langsung yang dulu waktu Penari juga. penari. Ya. Dia sekarang yang menggantikan keahlian papahnya dia. Oke. Nah, waktu saya belajar ke sana, beliau masih kecil, masih entah SD atau SMP, nemenin saya, jadi nungguin kalau saya diajar nari bapaknya gitu. Nah, terus anaknya beliau, Gong Giri, itu kan berarti cucunya Gung Rakasabe. Iya. Nah, itu Penari juga. penari juga dan pencipta tari bagus juga. Pernah saya undang ke sini berapa kali ya? 2 kali mungkin. Jadi saya selalu nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi gitu ya. 2017 ya. Terus kemarin 2019 World Dance itu 2022 ya, April kemarin ya, hari tari dunia. Itu kan saya diundang ke Bali, orang Jawa yang diundang untuk menarikan tari Bali bareng ke maestro pernah grogi Mas. Oh masa maestro grogi Kandani, pakai Mas. grogi. Aku namanya bener-bener grogi jujur aku. Padahal aku udah istilahnya katam tuh tari itu. Iya. Tapi di iya. Bali itu memang auranya beda. Beda ya. Kan saya menarinya di kandangnya kan, ibaratnya saya nari di kandang harimau kan. Ya aku sedangkan harimau kan di kandangnya kan ada perasaan grogi itu ada Iya. Mas. Udah gitu nari gitu. Nah di situ itu Gusti Ngurah Serames Madi nari juga. Terus anaknya nari juga. Nari juga. Nah neneknya juga ada yang nari dari Sapuri Sabe juga. Itu kan bersaudara banyak. Iya. Udah sepuh-sepuh, usianya udah 90 dan 100 sekian. Nari masih gitu. Nah itu kan luar biasa banget Mas. Sampai kemarin itu masih. Terus setiap kali saya ke Bali, kemarin ada upacara lagi bulan yang apa? Sri Bagawan itu, Ratu itu kapan? Kemarin upacaranya? Juli. Juli kemarin saya ke Bali. Karena ada sahabat saya, beliau upacara Pradiksa ya. Mediksa menjadi pendeta itu, saya akan Iya, ke sana. Saya kan ngayah namanya. Ngayah itu yang menari itu alam itu kan. Nah saya nari Legong Bapang lah, saya ngontak Gong Haji Sabo mau beliau sama putranya nari. Bayangin Mas. Wah, ngayah nari di upacara yang sangat penting. Betul. Mediksa itu. Upacara adat yang sangat penting ini. Iya. Dan saya melihat syuting juga waktu beliau istilahnya di Mati Surikan itu kan. Iya. Tak syuting semuanya gitu. Di situ Mas Bu itu ya memang suasananya berat banget. Dan itu dikatakan aneh enggak ya enggak. Musik itu berhenti sendiri Mas. Malam udah dicek lancar. Untuk latihan untuk cek sound udah lancar. Pagi itu pas di momen tertentu musik itu berhenti pas di koma Mas. Jadi misalnya kalau aneh pas gongnya, gong berhenti. Diulang lagi udah nggak bisa. Dicari nggak bisa. Terus ya udah kita berhenti sini. Mungkin memang harus berhenti sampai di situ. Gitu. Itu yang nari tokoh-tokoh semua Mas. Saya sama Bu Dewi kan desainisi kan. Bu Dewi itu yang sering saya ajak itu. Beliau terus saya ngajak beliau mau. Terus kemudian Gung Haji Sabe sama putranya Giri nari. Sebenarnya dari Puri Pelihatan ada, dari Ubud ada, komplit Mas. Dan itu mereka ngayah semua, cuman paitan WA loh. Iya. Saya mau gini, langsung Mas aku ikut. Nah semalam sebelumnya kita mendapat anugerah itu Mas, kalau lihat IG saya mendapat karunia
bisa menarikan topeng emasnya Mojopahit. Maksudnya topeng emas di Mojopahit? Peninggalan Mojopahit. Topeng emas peninggalan Mojopahit. Itu disimpan di Bali ada. Di rumah seorang pendeta. Nah, saya menari dengan Gung Haji Sabe juga kebetulan. Sama putranya, sama Mbak Dewi yang dari sini. Terus ada Gung Arjun yang dari Ubud. Sama Gung Istri. Gung Istri itu putrinya penari Ulek zaman Soekarno. Almarhum. Dan aku sempat berguru sama ibunya almarhum juga. Berarti di Bali guru Mas Didi banyak sekali ya? Banyak Mas. Yang sebelum Gung Haji Sabe itu Niketut Reneng juga, setelah Gung Haji Sabe dengan Niketut Reneng almarhum. Bu Harini. Terus aku bersinggungan dengan Pak Jimat yang ahli topeng. Terus banyak Mas. Nah, salah satu yang identik ya dengan karya Mas Didi ini kan tari topeng Dwi Muka ya. Tari topeng lah, pokoknya topeng salah satunya Dwi Muka. Itu apakah ada hubungannya dengan Bali dan Cirebon atau gimana itu? Saya rasa saling berkaitan. Saling berkaitan ya. Karena intinya tari dari manapun itu kan satu teman-teman. Sulnya itu tadi. Kalau udah ketemu sulnya itu kan seperti udah ketemu kuncinya toh. Oke. Jadi ada inilah ya, ada kontribusi dari Bali maupun dari Cirebon. Iya. Kalau apa yang membedakan topeng Bali dengan Cirebon sebetulnya? Itu banyak. Nah, mohon dijelaskan bagi orang yang awam seperti saya. Waduh, aku lupa. Jadi kalau Cirebon itu kan pakai tekes, namanya tekes ya topinya itu. Oke. Atau subrah juga, atau tekes. Kemudian ada ini mainan yang dari benang itu yang berbuat itu namanya rawis. Rawis. Nah itu kan pasti ada gerakan khasnya itu udah mainan rawis ini. Pegang, kemudian taplok sumping dibuang. Dang, dan dilempar-lempar gitu, dan dilempar gini, gitu. Itu ciri khasnya Cirebon. Terus gerakannya kan pasti ada mincit gini, pak dung gitu, dang, gitu. Itu khas-khas Cirebon. Nah kalau Bali kan beda, dari posisi adek-adek atau berdiri itu kan beda. Cirebon kan posisinya kan gini, tenteng gitu, terus ada kadang-kadang ada begini kan, ada gini. Nah kalau Bali kan ngagem posisinya. Ngagem. Bisa ngagem kanan, bisa ngagem kiri. Kemudian tampak sini. Nah, jalannya. Nah. Ada serdet juga. Dia nggak ada di Cirebon. Khas serdet itu kan khas banget. Karena kalau sudah menyatu sama topeng, itu kita menari itu ya nyeldet ya kita, tapi topengnya seperti nyeldet. Itu gimana tuh? Nah, itu atau karena taksu itu ya? Iya. Karena sudah menyatunya kita kan dengan karakter itu. Dengan topeng itu. Topengnya juga cuma begini aja kan. Tapi iya. Karena yang membawakan itu sudah benar-benar menyatu. Nah, apa yang diekspresikan di dalam diri penari itu akan tertuang di topengnya, Mas. Jadi sudah nggak ada batasannya antara topeng dengan penarinya. Makanya kan dikatakan ya itu tadi sudah menyatu itu, Mas. Oke. Mas Didi selain banyak menguasai berguru dan kemudian menguasai tari-tari dari berbagai daerah di Nusantara, juga ternyata di luar negeri. Kalau di luar negeri, Mas, apa yang membuat Mas Didi untuk misalnya belajar untuk memperdalam atau mengkaji atau nimbo ilmu dari negara-negara tertentu? Kenapa ketertarikan itu muncul? Ya alasannya macam-macam nih, Mas ya. Mungkin salah satunya saya kan belajar Nihon Buyo, seni kabuki itu kan. Karena itu saya ingin tahu ternyata yang tradisi laki menari perempuan kan nggak cuma di Indonesia. Kok di Tiongkok ada, di Jepang ada, di India ada. Di India ada ya? Ada. Nah dari kesamaan ini yang kemudian saya pengen belajar. Seperti apa sih? Kan begitu kan? Curious tuh. Pengen tahu, pengen belajar itu. Awalnya itu. Tapi memang luar biasa. Yang paling Mas Didi merasa ini ada tradisi tarinya yang luar biasa dan penting gitu untuk dipelajari oleh Mas Didi, itu negara mana saja? Kalau topeng ya semuanya, Mas. Semua, terutama Asia tapi Eropa juga ada topeng, Mas. Di mana itu? Itali. Commedia dell'arte itu kan topeng jester sama joker itu kan. Waduh.
penjahat-penjahat Joker itu kan dari topeng, itu kan kalau lihat apa, itu kan dari zaman Commedia dell'arte abad 16 Mas. Oh, oke. Nah itu kan semua pemain kan pakai topeng. Tuh. Jadi ya sebenarnya kan mungkin hampir di seluruh dunia itu ada seni topeng Mas. Meksiko punya juga, di aborigin itu punya seni topeng. Jadi pertama-tama yang ada ketertarikannya dengan topeng ya, untuk belajar di situ ya? Enggak harus Mas. Cuman memang kalau namanya tari saya itu tertarik belajar macam-macam lah. Oke. Ya. Nah, kenapa belajar India tertarik juga? Mungkin ya kalau kita pilah-pilah ya, ini ya analisa saya sendiri setelah sekian tahun ya. Benar beberapa yang ngerti. Jadi saya belajar Jepang karena tadi saya tertarik tradisi cross gender. Seni kabuki yang masih eksis sampai detik ini kan. Betul. Laki mengenai perempuan. Ternyata kan ada teknik-teknik yang khusus gini-gini. Nah, kenapa belajar India? Lawang dari kecil ibu saya itu waktu hamil saya itu nyidamnya nonton film India. Jadi kan dari kecil saya selalu nehi-nehi Mas. Mas kalau lihat foto saya waktu kecil lucu. Saking nggak punya kostum India, kepengen kayak India seperti di film. Karena saya memang penggemar film India. Loh, dulu kalau saya nonton film India di Jogja Mas, bareng siapa? Kalau misalnya di Sobarsono kan film India zaman itu. Begitu lampu. Biar mau pulang pasti lihat itu mesti ada Aswar AS sama Mas Aswar. Tahu kan Mas Aswar? Ya. Terus Pak Amri Yahya. Oh. Itu kan mereka bersahabat itu mesti kita itu mesti ketemunya di bioskop film India. Terus ketawa kayak gitu. Kita tuh penggemar film India Mas. Nah itu saya tuh penggemar film India itu mungkin karena dari zaman saya masih di kandungan ibu saya. Sampai akhirnya saya secara ya nggak tahu itu by accident atau apa ketemu penari-penari India, saya belajar lah tari India. Tari India itu yang mirip yang kayak di film-film itu enggak sih? Kan yang klasik yang saya pelajari. Kalau di film itu kan gampang kuci-kuci Iya. Tapi kan itu pasti ada runutannya dengan akar mereka ya. Nah, yang paling ada kan? yang paling sulit adalah mudrasnya. Oh, mudras. Karena kalau yang klasik kan pasti ini patokan itu waduh kayak tari klasik di sinilah. Ini. Ada ini, ada ini, ada macam-macam Mas. Ya megol-megolnya kayak gitu. Iya. Nah kalau yang klasik itu tidak banyak megolnya gitu Mas. Yang klasik itu tepakan kakinya yang kuat. Karena hitungannya dari stepnya kaki. Kayak seperti misalnya kalau katak nggak ada megolnya katak itu. Ya ada sedikit tapi yang banyak step kakinya. Terus putaran. Jadi aku yang nggak bisa muternya itu berkali-kali. Nek sing penari katak itu, wah berapa puluh kali itu berhenti langsung tak itu nggak. Anak saya duduk gentayang. Langsung ke belakang. Gentayang-gentayangnya itu bagian dari action. Mumet. Gitu Mas. Oke. Mas Di, ini kita di babak akhir ya. Sebetulnya bagaimana sih perkembangan dunia tari di Indonesia? Anda kan seorang maestro tari, sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia tari, seorang pengajar tari, peneliti tari, sehingga rasanya otoritatif untuk menjelaskan sebenarnya perkembangan dunia tari di Indonesia itu seperti apa sih? Gitu. Kalau yang saya lihat akhir-akhir ini saya juga cukup senang karena banyak muncul generasi muda kan, sebenarnya Eko Supriyanto, Eko BC ya, itu kan juga luar biasa kan. Kalau saya interview Eko juga baru ingat bahwa dulu waktu dia masih di Sanggar di Magelang itu sangarnya pernah sonjo berkunjung ke sanggar saya. Terus kan saya biasa ngasih apa sharing gini-gini pengalaman itu ada hal-hal yang selalu diingat sama dia gitu loh. Itu dari interview sama seseorang dari tentang saya dari IWBC itu. Kemudian ada Otnil, kan muncul seniman muda yang luar biasa bakatnya. Ada Anter di Jogja, ada banyak lah gitu ya. Nah itu kan generasi penerus. Jadi dengan adanya mereka-mereka ini kan paling tidak kesenian kita itu tidak akan punah sama sekali lah Mas. Lalu banyaknya sanggar-sanggar saat ini kan juga itu membantu juga. Itu sebetulnya spesifik di Jogja, Bali atau di berbagai daerah lain? Di mana-mana. Iya. Kan saya kan kemana-mana teman. Jadi saya sering tanya yang di Palembang gimana, kemudian ada murid yang dari Palembang, yang di mana Medan gimana, gitu kan, di Riau gimana, gitu, Sulawesi gimana, gitu Mas, sering ada komunikasi gitu kan sambil ya bukan survei tapi kan dengan ngobrol kan tahu
gimana perkembangannya di sana. Lalu program dari Dirjen Kebudayaan kan juga bagus kan, dengan adanya FBK itu, fasilitas bidang kebudayaan itu kan juga mensupport sanggar-sanggar yang dari daerah timur terutama, itu untuk ada bantuan untuk dokumen maestro, untuk pemanfaatan ruang publik, untuk karya-karya inovatif dan sebagainya kan begitu. Itu kan juga support sehingga mereka kan bermunculan. Nah itu kan paling tidak mensupport mereka untuk bisa berkesenian lah. Ya. Nah sehingga itu kan mereka bisa bertahan berkesenian, lalu dia ada yang support kan beda tuh Mas ya. Ada saya memperhatikan. Kebetulan saya kan menjadi tim penilai program FBK ini Mas, sudah 3 tahun tuh berapa nih. Jadi itu sehingga saya tahu banget yang daftar tuh Mas 3.000 lebih loh Mas sama Indonesia. Ya memang namanya budget bantuan kan ya nggak mungkin semuanya dibantu toh, dibatasi, nanti yang diterima hanya berapa ratus gitu. Berarti kan menunjukkan bahwa antusiasmenya berarti kelihatan ya. Betul. Waktu Indonesia Menari yang diadakan Jarum itu kan ribuan juga yang daftar. Iya kan? Berarti kan itu terhenti karena apa sih yang Indonesia Menari itu? Masih kok. Masih ya? Tahun kemarin juga. Saya kan pandemi aja ya. Pandemi mungkin karena pandemi ya. Kemarin kan saya juga Yudi kan. Yudi sama menjadi koreografer. Saya Eko sama Ufa bertiga. Iya. Itu. Nah ini wujud Jarum Foundation untuk peduli pada seniman kan banyak sekali. Saya satunya dia peduli dengan saya. Tapi keren untuk Indonesia Menari ya. Betul, ya. Semoga bisa terus di support. Dan dia khusus loh, saya diajak tuh karena dia mau support saya. Saya dalam keadaan terpuruk, saya sakit, operasi gini-gini. Wah, care-nya nggak keruan. Bener. Jarum itu, Mbak siapa? Mbak dari orang-orang Jarum sendiri ya. Ya. Oke, Mas Didi, terima kasih banyak. Sebetulnya ada satu pertanyaan, tapi saya nggak berani nanya. Tanya nggak ya? Saya takutnya keladuk, ini walat itu loh. Waduh, kayaknya aku ramalati Mas. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya ini agak kurang ajar pertanyaan saya. Nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab tak jawab, enggak aku kurang jawab. Yang penting saya nggak disengiti Mas Didi itu sudah cukup. Pokoknya bisa apa? Mas Didi kalau ke mall atau di bandara, kalau lagi beser ke toilet laki-laki atau perempuan? Nah itu saya mencari yang di tengahnya nggak ada. Jadi gimana? Ya tak acar-acar di pinggiran. Enggak di laki-laki atau di perempuan? Ya di laki-laki Mas. Enggak. Maaf loh. Itu pertanyaan biasa Mas. Saya itu dagelan, saya kuliner selelean. Kalau saya orangnya yang jaim. Saya nonton Anda yang sama Pak Maroto itu, waduh. Wah luar biasa Pak. Tapi interview terbaik Mas Didi menurut saya adalah dengan Pak Sujiwo Tejo. Itu harus ditonton itu. Oh, yang kemarin ya. Itu sesama maestro. Wah, itu luar biasa. Iya. Mas Didi matur nuwun sanget. Sami-sami. Aduh, sampun Karawan wonten iki. Karawan tuh nek Bali kesurupan. Kesurupan. Saya tahu kalau itu. Tahu ya. Karawan saya. Karena saya agak akrab dengan budaya Bali. Oh gitu. Nama hidup di Bali. Ya lumayan Bukan, sering. Gara-gara kan jenengan tadi menyinggung masalah beser, saya udah kebelet pipis lagi. Ya. Sekaligus kita akhiri. Matur nuwun sangat, Mas Didi sehat selalu. Sama-sama. Matur nuwun undangannya. Sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya ya teman-teman.